Selamat siang, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai penerapan algoritma greedy untuk optimasi pengangkutan peti kemas. Nah, berikut jurnal yang kami gunakan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahannya. Perusahaan peti kemas melakukan pengiriman barang antar pulau maupun negara. Pengiriman barang menggunakan peti kemas tidak hanya dilakukan sekali. Dibutuhkan sistem yang dapat membantu petugas lapangan dalam menseleksi peti kemas. Syaratnya itu berat muatan peti kemas kurang dari kapasitas kapal pengangkut. Jadi dari pemasaran tersebut dibutuhkan sistem gitu yang dapat memberikan solusi optimal gitu dalam memilih peti kemas agar memperoleh keuntungan yang maksimal gitu. Kemudian ada knapsack problem. Knapsack problem ini adalah masalah yang dihadapkan pada persoalan optimasi dalam pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan ruang atau daya tampung. Jadi diibaratkan seperti tas itu yang dapat menampung barang, namun nggak semua barang bisa ditampung gitu karena tas tersebut memiliki kapasitas itu maksimal yang harus diisi. Pembahasan selanjutnya adalah strategi algoritma knapsack. Untuk mengetahui benda mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam wadah, kita perlu untuk menentukan syarat. Nah, di sini itu ada 3 syarat yang disediakan. Yang pertama itu adalah profit atau keuntungan. Yang kedua adalah weight atau berat. Kemudian adalah density, dan yang ketiga ada density atau perbandingan antara profit dan weight. Nah, kemudian dalam menyelesaikan masalah knapsack ini, kita mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi tujuan, yaitu untuk mencari nilai maksimum dari hasil kali antara nilai profit dengan probabilitas. Yang kedua adalah fungsi pembatas, yaitu hasil kali antara bobot dan nilai probabilitas untuk mengetahui batas yang tidak boleh dilebihi oleh benda yang akan dimasukkan nanti. Selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, contoh kasus yang diberikan adalah terdapat 3 peti kemas yang ingin dimasukkan ke dalam kapal pengangkut dengan kapasitas maksimal sebesar 20 kg. Dengan berat masing-masing peti kemas tersebut adalah 18 kg, 15 kg, dan juga 10 kg, di mana setiap peti kemas memiliki profit masing-masing sebesar 25, 24, dan juga 15. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu nih apa saja data yang diketahui seperti N sama dengan 3 atau objeknya, M sama dengan 20 atau kapasitasnya. Kita menentukan juga W1, W2, W3, P1, P2, dan juga P3, dan juga nilai probabilitas. Selanjutnya kita mencari perbandingan profit dengan bobot. Kita mencari P1 atau W1, P2 dibagi W2, dan juga P3 dibagi W3. Selanjutnya kita menyusun data sesuai kriteria, yaitu menyusun data P2, P3, P1 yaitu sebesar 24, 15, dan juga 25, dan juga kita menyusun W2, W3, dan W1 sebesar 15, 10, dan juga 18. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui apa-apa saja datanya yang dibutuhkan dan juga kita sudah mengetahui perbandingan profit dengan bobot dan kita sudah menyusun data sesuai kriteria, langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai kriteria ke dalam algoritma greedy. Nah, masukkan nilai kriteria algoritma greedy bisa dilihat di tabel berikut, yang dimulai dari prosedur greedy knapsack dan diakhiri dengan end greedy knapsack. Nah, kalau kita sudah memasukkan nilai kriteria ke dalam algoritma greedy-nya, selanjutnya adalah proses kegiatan yang dimulai dari langkah keempat sampai dengan angka ke-11. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Diawali dengan X, 1:3 sama dengan 0, isi sama dengan M sama dengan 20, pengulangan untuk I sama dengan 1 sampai 3, dan juga sampai selesai. Nah, kalau kita sudah melakukan proses kegiatan ini, kita bisa menentukan nih P2-nya berapa, P3-nya berapa, P1 berapa, W2, W3, W1-nya berapa, dan juga X1, X2, X3-nya berapa. Nah, kalau kita sudah mengetahui P2 dan seterusnya, W2 dan seterusnya, X1 dan seterusnya, kita jadi bisa menentukan fungsi pembatas dan juga fungsi tujuan. Nah, fungsi pembatas dan fungsi tujuan bisa dilihat di tabel di atas. Nah, kalau kita sudah mengetahui fungsi pembatas dan juga fungsi tujuan, maka kita bisa menentukan tabel hasil akhir program. Nah, jadi kita bisa menentukan total bobot dan juga total keuntungannya.
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa knapsack merupakan salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan strategi greedy. Lebih tepat ya, bisa dengan greedy by profit, greedy by weight, atau juga dengan greedy by density. Lalu yang kedua, algoritma greedy sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi yang cepat. Karena algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik. Lalu, algoritma greedy dapat diterapkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan knapsack pada pemilihan peti kemas. Karena algoritma ini memberikan solusi yang optimal, sehingga keuntungan yang didapat pun jadi lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.